dia itu sinden, cuma aslinya nggak sampai di nada itu. Ketika masuk ruangan itu kita take, kok bagus nih, satu kali take selesai. Ternyata si penyinden ini dia punya kodam. Oh, emang genderuwo. Jadi jujur itu memang sudah lama di situ semua. Oh, dia penjaganya. Syuting selesai dan balik kita kan. Ini syuting udah selesai nih, kita balik ke kampus nih. Ternyata si sosok itu nempel. Temen gue yang cewek itu dari pantulan laptop ngelihat ada warna cahaya merah di pintu 2. Kayak mata gitu. Iya, ada mata. Terus temen cewek gue itu nyoba beraniin diri buat noleh ke belakang. Terus pas noleh ke belakang ini, dianya malah kembali lagi dengan kita di podcast paling horor. Kebetulan kita ini BTW ada di mana ya? Bentar. Sepertinya ini ruangan-ruangan yang saya tidak pernah kesini ya. Sebentar. Ada suara nih. Kalian ngapain? Ya, Channel ini. mau podcast horor. Nah, ini siapa? Lah, kalian yang sama. Action. Salah tempat. Oh, salah tempat. Balik. Enggak usah. Kalian mau cerita apa tadi? Horor. Horor. Pas Pas banget. Pas Pas banget. banget ini. Pas Mas. banget ini. Pas ini. banget. Kita lagi cari Mhm. cerita-cerita horor yang ada di masyarakat kebetulan. Kebetulan. Kalian punya nggak cerita horor? Ada. Ada. Nah, Ada. pas banget ini. Pas banget. Kita harus menceritakan itu. Kita harus mengulik-ulik cerita-cerita kalian yang mantap itu. Benar. Tapi kita Oke. perkenalan dulu nih. Perkenalan dulu. Siap. Nama saya Daniel. Daniel, dari mana Mas Daniel ini? Dari suatu daerah yang berada di ujung Di ujung ya, Jawa Jember, Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Satu lagi. Sama, aku juga dari Jawa Timur, satu kampus sama Daniel. Namanya Oh, satu Iya, kampus. satu kampus. Kampus dari mana itu? Kampus mana? Kampus Universitas Jember. Jember. Oke. Jadi Mas Aldi dan Mas Daniel ini punya pengalaman horor yang sama. Iya, sama. Punya. Karena kejadiannya memang di suatu tugas pembuatan film. waktu Wah, itu. pembuatan Iya, film kebetulan, malahan. kebetulan jurusannya ini televisi Televisi film. Televisi film. Kalau gitu, mari kita masuk ke cerita. Ini ceritanya awal mulanya gimana bisa dapat horor-horor seperti itu? Oke, mungkin ini dulu. Ini kan di jurusan televisi film itu Ah. ada mata kuliah sinematografi Ah, dan praktika. ah. Nah, di tugas praktika kedua ini tugasnya itu pembuatan film. Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada beberapa mahasiswa. Kebetulan satu kelompok itu ada sekitar 11 atau 12 orang. 12 Itu orang. satu kelompok. Satu kelompok. Satu kelompok. Nah, aku sama Daniel satu kelompok. Kebetulan satu kelompok. Ya, dan kita mendapatkan film genre komedi. Komedi. Nah, tapi dengan ada balutan horornya komedinya. Oke. Komedi horor. Terus Komedi horor. lokasi syuting ini sekitar 1 jam dari kampus. Lumayan jauh. 1 jam dari kampus. Itu di salah satu desa Jember. Ya bisa dibilang agak minggir lah ya. Jadi desa bisa disebut desa. Di desanya saudaranya Daniel. Jadi untuk izin lokasi itu dipermudah karena ada Daniel. Jadi di lokasi syuting itu ada 2 tempat untuk satu untuk syuting, satu untuk base camp. Base camp. Ada 2 rumah. Tapi ini di masih satu lokasi juga. Ya, Satu lokasi. bersebelahan. Oh, sebelahan. Terus gimana itu? Nah, di satu lokasi itu 2 rumah ini, satunya kan rumah Mbah, satu ini juga rumah Mbah yang diberikan ke Pak D gitu. Nah, sama Pak D dulu emang orangnya yang bener-bener ini bisa kejawen lah bahasanya. Bisa kejawen, terus bener-bener dia itu dulu kepala dusun. Jadi yang bener-bener bisa mengumpulkan energi-energi itu. Dan, dan nenek buyut dulu itu memang
memberikan satu kamar yang tidak boleh dijamah semua orang. Satu kamar. Hanya keluarganya saja. Itu di base camp atau iya. yang di Itu di base campnya. Oh, di base VI. Jadi ada 2 rumah ini. Yang satu lokasi syuting dan satu base camp. Nah, yang lokasi syuting ini rumahnya masih ditempatin sama yang punya. Nah, yang base camp ini ada yang punya, cuma udah nggak dihuni. Oh, udah nggak dihuni. Jadinya jatuhnya itu rumah kosong. Ya, Ya, tapi tetap rumah dibersihin. Tapi tetap dibersihin. Ada yang rawat gitu lah, tapi nggak ada penghuninya gitu. Yang dibuat base campnya. Nah, yang katanya Daniel ada salah satu kamar yang nggak boleh Nggak dijamah, boleh. itu yang di base camp, yang rumah nggak dihuni nih. Jadi bangunannya itu bangunan Belanda. Ya? Belanda 1932 kalau nggak salah. Udah lama. Jadi juga. bangunan Belanda itu. Terus gimana tadi? Nah, jadi di kamar itu memang kan nggak boleh ngapa-ngapain nih. Maksudnya nggak boleh ngapa-ngapain, meskipun keluarga tidak boleh bersinggungan, beraktivitas dengan yang kayak hampir-hampir mistis gitu lah. Nah, kebetulan di scene kami itu memang ada lagu sinden. Jadi syuting kita itu proses syutingnya selama 6 hari. 6 hari. Nah, di hari pertama itu aman. Sinden itu di hari. Hari kedua, Nah, hari kedua test camp. jadi di hari kedua itu kita take ada scene sinden. Jadi Daniel kebetulan jadi bagian audio. Jadi Daniel ceritakan. Oke, jadi pas waktu itu kan kebetulan kita mau record suara buat sinden kan. Nah, judulnya Ojo Turu Sore Kaki. Apa itu artinya? Jadi jangan tidur sore. Oh. Gitu. Judul Nah, sindennya. itu mitos yang kita angkat ke film. Nah, akhirnya di sinden itu suaranya emang bener-bener jernih banget, gak ada bocor, gak ada apa. Jadi kayak Clean aja merinding, gitu ya. clean, merinding banget, kayak udah dapet nih feelnya dapet. Akhirnya kita record, dan si anak itu juga dia si talentnya itu dia itu sinden, cuma aslinya nggak sampai di nada itu. Beberapa kali latihan di luar itu nggak sampai gitu. Nadanya. Nah, ketika masuk ruangan itu kita take, kok Nyampe. bagus nih, 1 kali take selesai. Oh, Begitu. kok bisa ya? Dan nyampe di nada. Nah, Iya. dan nyampe di nada-nada itu nyampe. Udah nyoba kita ulang lagi. Mau nggak? Boleh, Mas. Kita ulang lagi. Sama, masih ritmenya masih sama secara nadanya, terus ininya nyampe semua gitu. Wah, oke lah. Akhirnya kita selesai terus keluar. Terus besoknya lah kita syuting biar diceritain sama Aldi. Di hari ketiga ini, kebetulan talent kita itu semuanya anak SMP. Anak SMP. Kecil-kecil. Kenapa tuh emang nyari yang Ya. Iya, emang Emang ceritanya iya, Iya. skripnya tuh butuhnya emang Anak anak SMP. SD cuman Oh. karena untuk ngedirect anak SD kan kadang susah. Agak Jadi ya, kita nyari anak SMP yang looknya anak SD. Oke. Gue lanjut di hari ketiga itu, ini waktu break, jadi di base camp itu sambil reading salah satu talent utamanya namanya Mamat ya. Mamat itu lagi nyenden di lemari, ada kacanya. Jadi Penutup kaca gitu. lemari ada kacanya itu, dia itu padahal cuma nyenden sedikit, nyenden ke lemari, tapi tiba-tiba langsung pecah lemari. Dan Pecahnya tuh kacanya. kacanya. Bukan karena disenderin, kan maksudnya kalau kita nyender gini meskipun kacanya setebal apapun pasti kan bakal pecah gitu kan. Iya. Itu nggak ada tempelan yang sampai dorong gini enggak. Langsung Tek. langsung Nah, pecah. horornya di pecahan kacanya ini sampai membentuk suatu benda pecahannya. Tiga bentuk benda. 3. Oke. Seingat saya ya, itu ada yang satu berbentuk keris, yang satu itu berbentuk belati kecil, yang satu ini aku lupa. Satunya ini yang terakhir bentuknya pedang. Semuanya benda tajam. Iya. Tapi maksudnya itu tersusun bener-bener ngebentuk. Iya. Dan Bener-bener mirip. ngebentuk. Mirip. Karena mirip itu kita kan, wih ini aneh nih. Nah, temen gue Udah mulai merasa nih.
ngide, gua foto. Nah, di foto, sebelum difoto, blek, langsung mati HP-nya. Sorry, baru pas ngefoto, blek, HP-nya langsung mati, ngeblank. Langsung nggak bisa diapa-apain HP-nya. Bisa diapain? Coba cek, dinyalain, fotonya udah nggak ada. Serius ini? Iya beneran. Wah. Nah, ini kan mulai, waduh aneh banget nih. Kayaknya ini deh harus dikubur deh. Jadi pecahan kacanya itu yang 3 bentuk itu kita bungkus pakai kain. Terus kita kubur di depan lokasi base camp. Itu di pojok ada pohon pisang. Nah, kita kubur di sebelah pohon pisang. Kita kubur. Oke, selesai kita kubur ya. Malamnya. Malam. Nah, kebetulan di lokasi syuting dan base camp itu kampungnya mayoritas beragama Nasrani. Ya. Nah, jadi di waktu malam hari kita kan nggak bisa tidur ya, terutama yang cowok-cowok ya. Yeah. Jadi kita nongkrong di depan teras, ngobrol-ngobrol. Pas di tengah malam, gue ingat itu pas di tengah malam jam 12-an, mulai dari ujung jalan itu ada suara anjing gonggong. Tapi gonggongnya itu bukan tapi yang panjang. Kayak serigala gitu. Iya. Nah, tapi kan itu menjadi suatu pertanda gitu kan. Katanya kalau ada anjing yang gonggongnya itu mengaum panjang itu katanya ada pertanda. Pertanda kan. Nah, terus nyambung ke rumah sebelahnya. Sampai banyak. Maksudnya itu tuh beruntun. Iya. Dan banyak suara anjing itu beruntun. Nyambung terus. Terus segerombolan anjing ini berlari, berhenti itu di pas tempat kita mendem gitu. Kubur itu pas di depan rumah itu. Itu sambil ngaung-ngaung di pohon pisang itu. Nah, refleks si cowok-cowok ini kabur pada masuk semua. Aduh, gak beres nih. Udahlah tidur semua. Tapi bisa tidur itu dengan keadaan seperti itu? Ya terpaksa. Karena mau nggak mau ya. Sorry nih pertanyaan. Yang nyender tadi tuh nggak kenapa-napa? Dia shock. Siap nangis. Tapi maksudnya nggak ada kena pecahan. Enggak ada. Oh, aman. Tapi dia shock dan nangis. Jadi moodnya udah jelek buat syuting. Ya. Di hari berikutnya. Di hari keempat itu. Hari keempat aman, itu masih aman. Hari keempat masih aman. Hari kelima itu cuma waktu aja yang nggak nutut sama syutingnya. Nah, jadi kebetulan Saldi itu bapak ini sebagai penata kamera. Nah, waktunya nih nggak nyampe gitu. Jadi lokasi syuting yang sore ini itu kita take beda di lokasi base camp sama lokasi syuting ini. Jadi sekitar 15 menit dari lokasi base camp itu di suatu lapangan bola lah gitu. Nah, kita emang butuhnya scene sore. Nah, scene sore tuh nggak dapet, waktunya kurang gitu loh. Yaudah, itu ada drama karena waktu syuting nggak cukup. Padahal itu udah masih banyak scene lagi, mepet, masih banyak utang scene lah. Jadi kondisi kru waktu itu emang pusing ya, stres. Ini gimana nih? Ya solusinya itu akhirnya nambah hari, baliklah kita ke base camp. Oh ya, FBI waktu sore itu karena gue DP, gue merasa bersalah banget. Jadi gue tuh sempat nangis karena aduh gara-gara gue nih syuting sampai molor ya. Jadinya yang awalnya 6 hari jadi 7 hari. Iya. Jadi kru tuh kan udah stres, udah nggak apa-apa lah. Terus kita balik ke base camp. Kita nyampe base camp itu maghrib. Gue inget banget karena gue capek, stres, gue tidur di base camp. Nah, ini kejadian horornya terjadi lagi. Ketika gue tidur, jadi gue nggak tahu pasti pas kejadiannya nggak tahu. Cuman setelah gue bangun baru teman-teman gue cerita. Jadi kejadiannya ketika gue tidur. Nggak sadar ceritanya. Ketika gue tidur, setelah syuting teman-teman gue yang terutama yang cewek itu lagi lihat foto BTS. Yang cewek-cewek. Iya, kan setiap take ada tim BTS yang foto-foto. Nah, si cewek-cewek ini lagi nontonin foto BTS-nya waktu syuting di hari itu. Itu waktu maghrib, pas banget maghrib. Oh iya, jadi kondisi rumah base camp kita itu kan namanya bangunan lama ya. Jadi pintu depan itu langsung ruang tamu, dan ini emang langsung los gitu loh, nggak ada apa. Paham. Nah, dan di sini langsung pintu belakang. Jadi pintu depan los, ini langsung pintu belakang. Nah, teman-teman cewek ini lagi di teras ini dekat sama
Pintu depan. Pintu depan. Depan. Itu lagi nontonin BTS. Gue tidur di sini dekat pintu belakang. Nah, otomatis laptop itu kan menghadap ke pintu belakang. Pintu belakang langsung. Ketika nonton, tek, temen gue yang cewek itu dari pantulan laptop ngelihat ada warna cahaya merah di pintu 2. Kayak mata gitu. Iya, ada mata kayak lagi ngintip di pintu itu gini. Nah, temanku cewek tuh udah anjing apaan nih, takut, nunduk gini dia. Terus lihat di pantulan itu masih ada. Terus nunduk lagi lihat di pantulan lagi, dikirain udah hilang. Ternyata masih ada. Terus temen cewek gue itu nyoba beraniin diri buat noleh ke belakang. Terus pas noleh ke belakang ini, dianya malah matanya merah, besar, terus ada taringnya gini. Senyum gitu. Pas teman gue noleh cewek, dia malah senyum. Oh, jadinya mirip genderuwo ya jadinya. Emang. Emang genderuwo. Jadi jujur itu memang sudah lama di situ semua. Oh, dia penjaganya. Ya memang Pak D dulu, maksudnya cerita sebelumnya ya, Pak D yang di rumah itu dulu emang dulu suka klinik dan lain-lain. Gitu. Klinik itu ya kayak apa ya? Barang-barang yang mengandung unsur hitam. Oh, ya contohnya menyimpan pusaka ya, gitu. Mungkin yang bisa ditangkap gampang itu ya kayak keris batu-batuan, ya semacam itulah. Oke, menarik. Dan itu genderuanya dia mengganggu atau emang cuman mau ngasih lihat nih gua nih penjaganya di sini loh gitu. Nah, ya itu yang bikin serem di semakin dia ketika teman gue itu noleh, dia malah senyum gitu loh. Oke. Cuma gini, cuma kenalan aja sih. Enggak sampai ganggu kita syutingnya sampai rusak lah apalah ini bareng. Kan biasanya kalau gitu kan paling deket sama barang elektronik kan. Iya, benar. Nah, pasti ntar tiba-tiba ada yang rusak atau apa itu aman semua. Aman semua justru aman ya. Aman semua. Nah, terus ada 2 kejadian juga di situ. Apa itu? Dengan kejadian yang sama dia pas waktu mandi. Hah? Malah mandi yang pas kejadian. Ada kan biasanya kalau di kamar mandi kalau di desa-desa itu kan memang ada kotak kecil ventilasi. Iya, paham. Masih ingat kan? Nah, paham. Kayak ventilasi gitu. Pas waktu mandi tiba-tiba nengok ya sama kayak nengok gini. Dengan itu yang sama di maghrib. Sosok yang sama. Di waktu maghrib. Di waktu maghrib. Kalau maghrib sebaiknya ya, katanya orang Jawa kan maghrib tuh emang gerbang dunia lain itu kebuka. Iya benar. Nah temen gue tuh yang setelah ngeliat itu dia shock, nangis, teriak, udah pengen balik aja, udah nggak usah syuting. Nah sutradara gue coba tenangin, udah nggak apa-apa. Nah, lanjutlah kita syuting seperti biasa. Terus syuting selesai, balik kita kan. Ini syuting udah selesai nih, kita balik ke kampus nih. Ternyata si sosok itu nempel ke temen gue. Hah? Ketahuannya? Ada teman gue yang emang bisa ngeliat. Aduh ini tampilan nih. Oh. Itu kan ada 2 kejadian. Yang satu yang di kamar mandi, satunya yang di pintu itu. Itu dengan orang yang sama atau orang yang sama? Orang yang sama. Berarti dia juga yang ditempel. Yang senyum itu. Iya, itu ngikut terus. Oh, jadi kayak suka gitu loh. Aku suka sama kamu nih. Jadi aku ngikut aja. Gitu. Jadi itu dihilangin atau gimana? Ya, akhirnya teman gue itu bilang, ini harus dibalikin. Dibalikin ke tempat. Ya, akhirnya dibawa ke sana lagi. Oh, kembali ke base camp itu. Ya, buat yang nganter. Nah, itu enggak ikut nganter. Enggak ikut nganter semua sih. Jadi emang kayaknya itu yang nganter itu sutradara sama produser sama yang lokasi. Oke. Gitu. Yang masalah di awal nih adalah penyindian itu. Pas dia nyanyi. Apakah pas didengar lagi itu emang clean? Suaranya clean atau emang pas kita dengar kan kita yang awalnya dengar clean nih aman nih, pas kita dengar selanjutnya kan apaan ini kok beda sama yang ini? Ada cerita lanjutannya nggak? Gitu. Kalau yang sinden itu kan post pro-nya juga aku ikut kan, maksudnya dampingi si editor juga. Nah
itu bener-bener real, nggak ada apa-apa, ya suara sinden itu aja. Tapi Suaranya maksudnya itu beneran suara dia yang kalian kenal. Iya, kan emang awalnya di pas nyanyi di awal tuh nggak pernah nyampe nadanya. Inilah apalah yang diceritain di awal lah segala macam. Tiba-tiba 2 kali tag, clean dua-duanya malahan. Itu sebenarnya kalau secara didengar itu memang suaranya dia, real suaranya dia. Yang di awal kan mungkin nggak nyampe, tapi suaranya aku ngerti karakter suaranya. Nah, karakter suaranya sama nih. Nah, kok tiba-tiba bisa di nada tinggi dan ini selalu good filenya gitu. Ternyata si penyinden ini dia punya kodam. Kodamnya Taylor Swift. Waduh, Taylor Swift. Bukan, begitu. Udah serius kirain Kodamnya apa? Ternyata cek kodam juga ya. Kodamnya Taylor Swift. Iya. Gitu. Itu di satu produksi. Satu produksi. Ada produksi-produksi lain juga sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan di bagian editing dan segala macam, apakah semuanya aman? Kalau di editing dan lain-lain masih aman sih. Aman. Tapi ada memang beberapa beberapa angkatan memang mengalami yang kayak gitu. Okay. Jadi sampai si sound recordist ini kan juga pernah ngasih stand-in aku juga kan. Nah, dia itu punya pengalaman yang sama. Tapi ada yang tiba-tiba bisikin, ada yang tiba-tiba ketawa gitu. Dan filenya sampai sekarang masih ada. Oke. Jadi di setiap syuting itu pasti ada aja gangguan. Pasti ada. Oke. Karena kita kan di tempat baru. Oh iya benar. Izin lagi. Ntar selamatannya kurang apa. Kita gitu. izin kan nggak hanya melulu izin ke orang sekitar itu aja. Benar. Kita harus izin ke masyarakat. Ya. Masih yang ada sebelumnya. bukti-bukti hal-hal mungkin bisa. Boleh, nanti tak minta ke. Jadi gitu guys. Tapi ngomongin soal ini, gue sih sebenarnya juga punya cerita ya guys ya tentang masalah yang seperti ini. Tapi mungkin jangan dulu. nanti kali ya. Untuk episode selanjutnya ya. Iya mungkin bisa.